Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, dalam hal ini sohib saya tercinta Kang Sudirman Halla, pakai tasdid Halla. Hadratul Mukarramin, para asatid wal asatidah. Ada Ustadz Abdul Muhyi, Ustadz Arfan, Ustadz Anwar, banyak banget nih Ustadz. Ustadz Junaidi dan ustadzah-ustadzah yang di sini tidak ditulis namanya. Terspesial untuk Bapak RW tercinta, sama-sama TB. Mudah-mudahan Kakanda sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berkah. Amanahnya dari Allah, semoga manfaat dunia akhirat. Bapak-bapak RT, tokoh masyarakat, adik-adik grup hadrah, dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir yang dimuliakan Allah. Tulisannya habis. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian dalam rangka mengagungkan, memperingati dan mencintai baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah beberapa malam kita terus mengikuti peringatan Maulid Nabi, rasanya pengajian malam ini tidak perlu lama-lama. Apalagi saya ini panggung kedua malam ini. Ketiganya insya Allah manggung di rumah nanti. Masih semangat? Masih. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sama-sama ya. Salatullah salamullahi ala Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah, salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah, tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah.
jangan pakai hatur dah. Ya. Ulangi ya. Ya. Mau enak-enak, gua jadi kagak enak. Tahu gitu bawa organ tadi ya. Kita ulang sama-sama. Ulang. Salatu wa salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah Salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti kaifiyahnya, cara-caranya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak salah dalam melaksanakan. Siap dicatat? Ya. Yang pertama, quri'a minal Qur'ani, baca sedikitnya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tadi kita sudah alhamdulillah. Siapa qori tadi? Habis qori tahlilan. Itu juga ayat Al-Qur'an. Malah tiap doa diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Itu juga Al-Qur'an. Tahun depan insya Allah di sini sebelum peringatan Maulid sorenya akan khataman Quran. Amin. Janji? Insya Allah. Janji? Insya Allah. Orang segini banyak masa tidak hatam Quran ya? Khataman Al-Quran itu ngetop. Insya Allah nasi kumbulinya dari Pak RW. Amin. Siap. Oh, siap. Kalau di pondok-pondok pesantren sudah biasa, ketika malamnya akan diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siangnya sampai sore dilaksanakan khataman Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Tapi walaupun cuma tahlil itu juga baca Al-Quran. Qori'ah itu juga baca Quran. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Sholawat yang mana? Yang bisa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak sholawat. Apalagi di Indonesia sangat banyak sekali sholawatan. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Tafrijiyah Munfarijah, ada sholawat Nariyah, namanya itu saja. Betul. Ada sholawat Munjiyah, ada sholawat Tibbil Qulub. Banyak sekali nama-nama sholawat. Yang mana kita suka, silahkan baca itu sholawat dengan hati mahabbah alias cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allah, banyak sholawat. Yang penting perbanyak baca Sholawat. Yang ketiga, sedekah infak jariyah. Kelihatan sedekahnya banyak sekali. Gedang anak, ya kan? Pisang anak. Gedang kalau pisang pada baik tak? Pada baik. Wajib anak, jeruk anak, pisang anak, segak burung metu. Sebentar lagi, sabar. Ini adalah bentuk-bentuk sedekah. Infak itu harta yang Bapak Ibu sekalian keluarkan untuk penyelenggaraan pada malam hari ini. Insya Allah tidak akan sia-sia, diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ni'matul Kubra dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata begini, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ibu ngerti belum? Ini terjemahin apa enggak usah? Terjemahin. Barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk maulid Nabi, artinya untuk memperingati kelahiran Nabi, untuk mengagungkan Kangjeng Nabi, untuk dibacakan riwayat hidup Kangjeng Nabi, orang berinfak 1 dirham saja, kata Abu Bakar As-Siddiq, kana rafiqi bil jannah, orang itu akan menjadi temanku di surga. Amin Allahumma amin. Orang sini berapa infaknya? Banyak. Tahu nggak 1 dirham itu berapa? Lihat di Google ya berapa. Ada yang bisa buka Google? Soalnya saya sendiri nggak tahu 1 dirham itu berapa. Jangan-jangan 5 juta. 1 dirham itu ya kurang lebih 5.000. Cuma yang infak 5.000. Ada yang 5.000. Kayaknya 50.000 ada ya? Masya Allah lebih. Alhamdulillah. 1 dirham saja dikeluarkan infak karena pada acara itu akan dibacakan tarikh Nabi, riwayat kelahiran Nabi, riwayat kehidupan Nabi, riwayat dakwah Nabi, riwayat perjuangan Nabi, maka baginya adalah kana rafiqi bil jannah, kata Abu Bakar, orang itu akan menjadi temanku di sorga. Insya mudah-mudahan semua yang menjadi ahli sorga. Amin. Tadi udah dibacakan kan ya riwayat-riwayatnya. Disebutnya apa itu? Ada Al-Marjanji, ada Ad-Dibai, ada Simtud Duror, Sirroh Nabawiyah, dan lain sebagainya, yang mana di dalamnya itu adalah riwayat kelahiran, riwayat kehidupan, riwayat dakwah sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira tim hadro yang tadi baca Simtud Duror tahu artinya apa kagak? Ini udah ngerti. Nanti mau udah ngerti ya. Masya Allah. Berjanji itu isinya apa? Riwayat Rasulullah. Simtud Duror juga sama, riwayat Rasulullah. Ad-Dibai juga sama, riwayat Rasulullah. Kita harus hafal dengan artinya, sebab kalau tidak hafal dengan artinya bagaimana menjiwainya? Agar bisa tahu bagaimana kehidupan Rasul, bagaimana kelahiran Rasul, tentu kita itu harus hafal artinya. Betul apa tidak? Berjanji. 1. Yang kedua, masih dalam kitab Ni'matul Kubra, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi,
Mengagungkannya dengan apa? Tadi ada dengan baca Al-Quran, dengan baca sholawat, dengan infak, dengan sedekah, membantu orang-orang yang kekurangan, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir-fakir miskin, dengan tujuan mengagungkan kelahiran Nabi karena ada cinta kepada Rasulullah. Maka faqad ahyal Islam, sama halnya orang itu dengan menghidup-hidupkan Islam. Di tengah-tengah orang lupa dengan agamanya, kita maulid Nabi, alhamdulillah. Di tengah-tengah orang lupa kepada nabinya, kita menyelenggarakan peringatan maulid Nabi. Mudah-mudahan saja kita ini dapat pahala bagaimana orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar cepat. Nomor 3, berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang berinfak untuk apa? Agar dibacakan maulid Nabi, infak agar dibacakan Al-Barjanji, infak agar dibacakan Ad-Dibai, agar dibacakan Simtud Duror, maka orang itu sama dengan yang syahid pada perang Badar dan perang Hunain. Allah Rabbi ya Karim, gede banget pahalanya ya. Pantesan banyak orang yang tidak suka karena pahalanya gede. Biasanya kalau pahalanya gede itu banyak orang yang tidak suka. Betul? Amin amin. Allahumma. Terakhir. Keempat. Ini kudu hafal nih, yang tidak bisa nanti gak usah pulang. Sampai pagi aja di sini. Yang keempat, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujuna minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Paham betul? Orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, kata Sayyidina Ali, dia mengorbankan waktu, dia korbankan tenaga, dia korbankan harta untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mati kecuali dengan iman, dan ia akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab lagi. Amin Allahumma. Tahun depan lebih meriah lagi insyaallah. Masya Allah. Ini juga sampai padat ya. Supuk-supukkan begini apa nggak gerah ibu-ibu? Saya ngebayang saya aja yang duduknya berjarak gerah, apalagi yang supuk-supukkan. Kuenya udah kebagi belum? Ridho nggak kebagi kue Ridho? Asal di aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar. Insya itu kata saya Jalaluddin As-Suyuti. 1. Baca Quran, 2. Baca sholawat, 3. Perbanyak infak sedekah. Kalau tadi belum ada santunan yatim dan fakir miskin, tahun depan siap santunan yatim dan fakir miskin. Kenapa? Karena itu warisan Rasul. Rasul itu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaizahum. Ulangi ngantuk sih ya. Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaizahum. Rasul itu cinta kepada fakir miskin, sehingga banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tinggal di masjid Rasulullah, menjadi santri Rasulullah. Mereka yang tidak mampu ngontrak, kalau zaman sekarang ngontrak,
Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya sanak saudara, mereka jauh dengan kampung halamannya, tapi mereka ingin hidup dengan Rasul, ingin menjadi santri Rasul, ingin menjadi sahabat Rasul, tinggal di emper masjid Rasul, semuanya ditanggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Rasul kepada fakir miskin, menjamin kehidupan mereka, bukan hanya dunia, termasuk akhirat. Amin. Bapak Ibu yang ngaku umat Nabi tapi tidak cinta kepada fakir miskin, bohong. Karena tidak mencontoh Rasul. Sholawatan rajin, duitnya banyak tapi pelit, bohong. Nabi itu punya roti dibagi dengan orang fakir. Semuanya tidak kecuali yang muslim, yang non muslim memusuhi Nabi saja. Pengemis buta memusuhi Nabi, mencaci maki setiap hari, tapi setiap hari Rasul menyuapi sang buta itu. Inilah kehebatan akhlak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya cinta saja, bukan hanya itu, wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi itu duduk bareng bersama orang-orang fakir miskin, tidak merasa gengsi, tidak takut turun martabat kemuliaannya, tidak takut dikatakan oleh orang lain temannya orang miskin. Di mana ada orang miskin duduk, Rasul bisa duduk dengan orang miskin. Di situ ada orang fakir duduk, di situ Rasul ikut duduk dengan mereka. Rasul mendengarkan keluhan mereka, Rasul mendengarkan curhatan mereka, Rasul mendengarkan apa yang mereka inginkan. Itulah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah kita yang ngaku umatnya kadang-kadang, aduh, baru saja punya HP bagus sudah males duduk sama miskin. Hei, baru punya rumah jendela 2 udah merasa kaya, padahal listriknya belum bayar, pam ditagih, udah malas duduk sama yang miskin. Lama-lama nikmatnya juga dicabut sekalian itu, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Yang kaya butuh yang miskin karena ia harus bersedekah untuk orang miskin. Yang miskin butuh yang kaya karena butuh uluran tangan dari mereka. Hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya mesti kita makan. Ada yang Allah titipkan agar diulurkan kepada yang lain. Membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu saudara kita yang kekurangan. Itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduklah dengan orang-orang miskin. Kan lumayan ya kalau Pak Ustadz duduk dengan yang miskin. Yang miskin kan gak punya rokok, yang miskin pengen minum kopi kagak kebeli. Karena Ustadz duduk dengan yang miskin, kan Ustadz mah rokoknya udah yang ngasih, ya kan? Sekali ngasih kan 2 bungkus, lumayan Ustadz bisa ngasih sama yang miskin sebungkus. Makanya jangan males-males banget ikut Ustadz. Nah, teman ikut katanya, waduh gua gak blokin begitu kan. Lumayan kalau ada rokok dikasih. Ngopi biasanya kagak ngopi, begitu ikut Ustaz jadi ngopi. Alhamdulillah. Itu tujuan Rasul. Ingat, waktu Rasul hijrah sudah saya ceritakan. Waktu Rasul hijrah ke Madinah, Rasul tidak singgah di rumah orang kaya. Padahal Rasul sudah disiapkan tempat di rumah orang kaya yang hidangannya itu banyak di situ. Tapi Rasul untanya malah berhenti di rumah orang yang miskin. Kenapa? Karena kalau Rasul berhenti di rumah orang yang kaya, yang miskin akan malu mendatangi rumah yang kaya. Tapi begitu Rasul berhenti di rumah orang yang miskin, yang kaya tidak akan malu mendatangi ke orang yang miskin. Bahkan segala hidangan dibawa ke rumah orang miskin. Akhirnya yang miskin mendapat keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hidupnya. Duduk dengan orang-orang miskin. Itulah akhlak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
30 menit. Perlu dihitung. Iya. Kasihan yang ngerekam, kalau lama-lama kan habis. Berapa GB gitu ya. Lanjut. Wa ya'udu mardahum. Rasul itu menjenguk orang miskin yang sedang sakit. Kalau ada orang sakit dijenguk apa tidak? Yang miskin sakit dijenguk apa tidak? Di sebelah sono kalau yang kaya sakit ramai yang jenguk. Rumah sakit sampai marah satpamnya karena yang jenguknya ngantri. Begitu yang miskin, mana biayanya BPJS kelas terendah, nggak ada yang jenguk. Katanya umat siapa? Rasul. Rajin sholatnya, rajin sholawatannya, rajin baca Qur'annya, rajin, tapi tidak peduli kepada orang miskin yang sakit. Ente bohong umat Rasulullah, karena Rasul tidak mengajarkan gitu. Rasul itu wa ya'udu mardhahum, jika ada orang fakir miskin sakit, Rasul menjenguknya, Rasul mendoakannya untuk kesembuhannya. Bahkan wa yusayyi'u janaizahum, jika orang miskin itu meninggal dunia, Rasul mengantarkan pemakamannya. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ulang, ada enak nih. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aduh, keceket. Dulu lagi muda mah panjang napas, udah tua mah bengek. Habis pakai ceramah mulu. Dulu saya guru kori dulu. Tapi aneh, saya kuro bagus, saya merdu, muridnya sumbang-sumbang. Ustaz Arfan sumbang, Ustaz Muhi sumbang. Kalau itu bukan gue yang ngajarin tuh. Saya kalau ngajar bener, muridnya sumbang, gurunya bagus aja sumbang. Apalagi kalau gurunya Sumbang. makin sumbang banget. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata pada pribadi Rasul itu ada suri teladan yang baik. Mereka yang jadi ulama bisa mengambil contoh kepada Rasulullah, yang jadi santri bisa ngambil contoh kepada Rasulullah, pedagang bisa ngambil contoh kepada Rasulullah, termasuk tukang nasi goreng bisa ngambil contoh kepada Rasulullah, pejabat bisa ngambil contoh kepada Rasulullah. Sebab Rasul itu cukup menjadi contoh untuk setiap manusia. Rasul adalah manusia yang kompleks, yang komplit. Siapapun bisa mengambil contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukses kepemimpinannya. Hebat bukan hanya di podium. Hebat Rasul itu di mana-mana. Di depan istri Rasul pemimpin. Di masjid Rasul pemimpin. Di negara Rasul pemimpin. Di halayak ramai Rasul tetap berwibawa. Kita ini kadang-kadang jomplang. Di panggung berani, gagah luar biasa. Pulang ke rumah kayak kucing kehujanan. Takut sama bini. Gak ada wibawa depan istri. Kenapa? Karena galakan bininya.
Pak RW kalau lagi sambutan gagah luar biasa. Masuk ke dalam rumah suruh sambutan mana sanggup. Ya kan? Bapak petang-tang, peteng-teng di luar sabuk kenceng, kolak pinggang, batu ali gede-gede. Pulang ke rumah nangis. Rasul tidak. Beliau jadi pemimpin di rumah, pemimpin di masjid, pemimpin di negara, bahkan untuk khalayak ramai. Rasul tetap menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya sejatining laki-laki. Ini muka-muka penakut semua. Kerjaannya sih ngumpetin duit. 5.000 setor, 5.000 nyumpel di kantong. Takut banget ketemu bininya. Kolornya mandi di bawah, tidur di bawah. HP juga begitu kan? HP bapak-bapak tuh. Tidur dikunci. Kamar mandi di bawah. Takut ada yang SMS. Masa mandi bawa HP mau ngapain? Ada yang begitu? Ada nggak? Nggak ada, rata-rata doang. Masya Allah. Itulah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cukup jadi contoh. Bagi siapa? Ini orangnya tertentu. Liman kana yarjullah. Satu, yang bisa mengambil contoh kepada Rasul adalah orang yang mengharap keridhaan Allah. Yang tidak mengharap ridho Allah tidak akan bisa mengambil contoh Rasulullah. Berat, betul. Ibadahnya rajin, sama kita juga rajin ya. Rajin bolos. Rasulullah rajin ke masjid, umatnya mah jarang-jarang ke, paling ke masjid ketemu hari Jumat doang. Malah ada yang cuma lebaran, itu pun lebaran haji karena ada daging kurban. Rasul itu lebih lama di masjid daripada di rumah. Kita ini lebih lama di mana? Masya Allah. Kalau malam Rasul baca Al-Quran, ya kan? Umatnya kalau malam nonton televisi sama TikTokan. Saya juga suka ngintip TikTokan di mana-mana. Gue juga punya TikTok. Nih kita lagi live di TikTok. Oke, pakai punya TikTok, Kiai mah harus punya. Jangan ada ruang-ruang kosong dari dakwah. Harus diisi, disebutnya dakwah digital. Masa yang joget melulu di situ? Kali-kali kan lihat pengajian ya. Masya Allah. Orang yang mengharap ridho Allah, dia harus bangun tengah malam tahajud. Bangun nggak kalau malam? Ibu bangun, kencing. Bangun apa enggak? Bangun. Apa yang bangun? Bangun insya Allah. Rasul itu kalau malam sholatnya banyak, sampai konon ceritanya kakinya bengkak-bengkak karena keseringan sholat malam. Lama berdiri membaca Al-Quran dalam sholatnya. Kita pun bengkak-bengkak karena asam urat. Ya lumayan, asam urat juga lumayan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang mengharap ridho Allah, orang yang menginginkan selamat akhirat, dan mereka yang sering mengingat Allah akan bisa mengambil contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, percepat aja dah. Akhlak Rasul itu dalam Al-Barjanji disebutkan oleh Sayyid Ja'far Al-Banjanji. Sayyid Ja'far Al-Banjanji menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasul itu banget pemalu. Malu berbuat dosa, malu kalau tidak taat. Nah itu malu yang bagus, ya kan? Kita malu nggak kalau nggak sholat?
Malu sama siapa katanya. Ada juga nggak datang ke pengajian, malu sama tetangga, takut dibilangin orang murtad. Ya kan? Malu kalau tidak ibadah, malu kalau tidak taat kepada Allah, malu untuk melakukan dosa. Itulah Rasulullah SAW. Malunya itu karena Allah. Dikatakan dalam riwayat, saking pemalunya Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak perawan yang dipingit. Ngerti dipingit? Diamnya juga dalam rumah juga dikamerin, ya kan? Kalau ketemu calon mertua, deluk aja, pemalu. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada hal yang tidak beliau sukai, kata sahabat, akan terlihat pada wajahnya. Wattawadu, Rasul itu rendah hati, tidak menyombongkan diri. Padahal Rasul manusia termulia. Rasul itu adalah calon ahli surga yang sudah dijanjikan Allah. Rasul sudah diampuni kalaupun punya salah. Tidak ada yang bisa mengungguli derajat kemuliaannya. Tetapi Rasul tidak pernah menyombongkan diri. Inilah Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tawadunya Rasul, bertemu anak kecil pun lebih dulu membaca salam. Kira-kira kita pribadi ketemu anak kecil, Rasul yang baca salam, Assalamualaikum, gitu. Kita mau kebalikannya, ada anak kecil baca salam, boro-boro jawab, siapa lu? Bagaimana pengen jadi umat Kangjeng Nabi? Ada orang salam juga malas jawab, sombong banget. Tidak boleh. Sombong di hati itu, kata orang, kita tidak sombong, tapi di hati merasa yang paling. Masuk ke masjid merasa yang paling benar ibadahnya, datang ke pengajian merasa yang paling rajin, lah bangun tengah malam marah riak segala, ada kesombongan dalam hati, membanggakan diri. Itu jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan memperingati kelahiran Kangjeng Nabi adalah agar kita mengenal lebih dekat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya bentuk seremonial, acara-acaraan saja, tetapi tidak menambah cinta dalam hati kepada Rasul. Rasul itu sudah beda sejak lahir. Di Quran dikatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Muhammad, katakan kepada umatmu, aku ini adalah manusia, tetapi yang membedakan dengan kalian yuha. Aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dikatakan dalam Al-Quran, tidak semata-mata Rasul berbicara, melainkan yang ia bicarakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lihat, Rasul itu begitu lahir sudah menjadi yatim. Betul? Sudah menjadi yatim. Gedean sedikit, usia 6 tahun ditinggal wafat sama ibunya. 9 tahun Rasul menjadi pengembala kambing, hidup sama kakeknya, hidup dengan pamannya, hidup mandiri dengan orang lain. Itulah Rasulullah, dididik oleh Allah agar memiliki jiwa yang kuat, tahan banting, kuat sabarnya. Tidak langsung dididik oleh ayah ibunya. Mengapa? Karena yang mendidik Rasul langsung Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi tidak terkontaminasi dengan didikan manusia. Inilah Rasulullah. Kan yang terkontaminasi manusia begini seperti kita. Kalau yang dekat ke bapak, ya namanya juga bapak, dia akan melihat bagaimana cara bapaknya hidup. Betul? Yang dekat sama ibu, demennya nonton sinetron sama TikTok. Yang dekat sama bapak, main game. Bapaknya main game, anaknya main game aja. Bukan dilarang, malah ditemenin sama bapaknya main game. Waduh, Masya Allah. Dekat sama ibunya, main TikTok, nonton TV, sinetron, boro-boro ngaji. Rasul langsung dididiknya oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada kontaminasi didikan manusia. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya pun beda dengan bayi biasa. Dalam Al-Barjanji disebutkan,
wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'ayyadaihi 'alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah. Begitu lahir Rasul dalam keadaan telungkup, tangannya ke bumi dua-duanya dan kepalanya melihat ke langit. Ini adalah mumiyam bidalika rofi ila sudadihi wa ula, menunjukkan tinggi martabatnya dan beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun depan para ustadz, saya minta dalam acara maulid Nabi itu anak-anak didik naik ke panggung membaca nama-nama Nabi yang 25, membaca nasab-nasab Rasulullah minimal sampai Adnan, kemudian menyebutkan nama-nama putra putri Rasulullah, menyebutkan nama-nama istri Rasulullah, menyebutkan nama-nama sahabat Rasulullah, karena ini bagian daripada tauhid nabawiyah, bagian daripada akidah yang kedua setelah uluhiyah yang wajib tahu anak-anak kita, termasuk kita semua. Emaknya apa belum? Apa belum? Anaknya wajib tahu, dididik sama ayahnya sama ibunya. Kalau tidak bisa titipkan sama ustadznya. Tahun depan tampilkan dalam maulid Nabi. Gampang undang balik mah. Gampang, yang penting punya duit. Tapi yang terpenting itu anak kita naikin ke panggung. Ada yang baca nasab Nabi Muhammad bin Abdullah dan seterusnya sampai Adnan, karena itu wajib. Ada yang menyebutkan putra putri Nabi, ada yang menyebutkan istri-istri Nabi, ada yang menyebutkan sahabat-sahabat Nabi, di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi wafat, hijrahnya kemana saja, itu tampilkan baik dalam bentuk nasar ataupun dalam bentuk nado. Insya Allah putra putri kita agar semakin tumbuh kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Rezeki bapak-bapak, ibu-ibu sekalian diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang jangan dulu amin. Jangan-jangan doanya suruh nambah hutang. Yang punya hutang moga-moga oleh Allah diberikan jalan untuk membayarnya. Yang sedang dalam kesulitan semoga oleh Allah diberikan kemudahan. Yang belum punya turunan moga-moga diberikan keturunan. Yang belum punya jodoh moga-moga segera mendapatkan jodoh. Yang punya cita-cita dan hajat kepada Allah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama bersolawat yuk. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi tuja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.